Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Raja Review Apa Aja. Pada kesempatan kali ini kita akan review dan juga unboxing TV Mi TV 4 bezel-less. Jadi ini adalah Smart TV keluaran Xiaomi yang sebenarnya dikeluarkan sekitar akhir tahun 2020 ya, sekitar akhir tahun 2020. Terutama yang bezel-less ini, dia adalah generasi penerus dari Mi TV 4 yang sebelumnya. Jadi ukuran TV ini memang tidak terlalu besar. Ini 32 inch atau 80 cm ya. Pas untuk ruangan-ruangan kecil seperti kantor ini misalnya gitu ya. Tetapi untuk ruangan yang besar mungkin harus membeli yang lebih besar. Ini saya beli harganya 2.600.000. Jadi saya beli 2.600.000 di portal belanja online yang memang resmi dari Xiaomi Officials. Jadi Xiaomi Officials itu biasanya membuka lapak ya di Bukalapak atau di Shopee atau di Tokopedia seperti itu. Nah, saya beli dari akun resminya. Nah, Mi TV 4 bezel-less ini sudah didukung dengan Smart TV sistem patch wall ya. Patch wall-nya sudah ada dan dia basisnya adalah Android. Jadi ini Android TV. Juga sudah ada Google Assistant di dalamnya, kemudian juga sudah built-in Chromecast, jadi sudah bisa pairing dengan device yang lain, misalnya menampilkan layar handphone di sini gitu ya, itu sudah bisa. Terus kemudian dia sudah support Netflix, kemudian Prime Video dan juga YouTube. Nah, ini cukup menarik ini, tagline dari Xiaomi TV ini ya. Always believe that something wonderful is about to happen. Jadi selalu percaya bahwa sesuatu yang luar biasa itu akan segera terjadi. Maksudnya adalah pengalaman dengan TV ini ya, tentu saja ya. Kita balik lagi TV-nya. Nah, sekarang kita unboxing kardusnya. Ada gabusnya seperti biasa, kita keluarkan. Nah, ini sudah kita keluarkan ya, dan kita coba pas plastiknya. Nah, ini sudah saya pasang ya, biar tidak terlalu lama videonya. Dan di dalam kardus itu selain kita mendapatkan tentu saja unit Mi TV 4 bezel-less. Ini kita bisa cek di sini, memang di sini cukup sangat tipis ya. Bezelnya sangat tipis di atas dan juga di bagian kanan kiri sangat tipis, meskipun yang bagian bawah ini memang tebal juga ya. Ini bisa dimaklumi ya, karena memang ada beberapa panel info yang ada yang disematkan di sini, dan juga mungkin untuk kekuatan ya. Kemudian kita dapat remote. Remote-nya cukup simple ya. Ini remote paling simple yang pernah saya dapat juga nih. Remote-nya sangat simple, cuman ada on off, kemudian Google Assistant, terus kemudian di sini kanan kiri ya. Dan ini tentu saja tombol menu atau OK. Ada Mi di sini, kemudian back, ada Netflix, ada Prime Video, dan kemudian volume untuk naik turun. Sangat simple ya. Kemudian ini nanti butuh baterai 2 biji, baterai A3 ya. Terus kemudian dapat panduan keamanan TV dan instalasi ya. Panduan keamanan sangat baik apabila bisa kita baca. Ada juga selera Anda begitu tinggi, harap berikan 5 bintang untuk Mi TV. Jadi ada pesan sponsor dari Mi TV ini. Ada ketentuan garansi di sini, bisa diperhatikan. Ini kita colokin dulu. Nah, ini adalah penampakan ketika kita tombol
on-nya kita hidupkan. Kemudian dia sudah loading ya. Nah, ini adalah tampilan dari Mi TV 4 bezel-less atau tanpa bingkai. Ya, sebenarnya bukan tanpa bingkai, bingkainya tetap ada meskipun bingkainya cukup tipis di sebelah kanan, kiri, dan juga bagian atasnya. Mi TV ini sudah menggunakan sistem sendiri yang dinamakan dengan patch wall ya, sebuah sistem operasi yang dikembangkan sendiri oleh Xiaomi ya. Ini untuk Mi TV 4. Jadi untuk Mi TV 4 ini sudah menggunakan patch wall yang sebenarnya digunakan untuk memudahkan pengguna Mi TV dalam mengakses konten-konten yang ada di dalamnya. Jadi sesuai selera juga. Nah, sebelum itu memang kita harus memastikan bahwa televisi ini terhubung dengan internet terlebih dahulu ya. Jadi saya memang sudah menghubungkan TV ini dengan internet di rumah. Sudah terhubung, jadi pastikan dia terhubung dulu dengan internet kalau memang kita ingin menggunakan secara maksimal Smart TV ini. Walaupun sebenarnya bisa digunakan dengan antena ya, tapi ya Smart TV mungkin akan experience-nya akan lebih baik apabila kita menghubungkan televisi ini dengan internet. Nah, di sini ada beberapa menu ya, ada VIP, kemudian Home. Home ini yang bisa menjadi wajah atau screen pertama kita ya, yang ingin kita taruh di sini. Itu kita bisa tambahkan beberapa aplikasi atau menu di sini yang sesuai dengan keinginan kita. Terus kemudian ada juga Live TV di sini. Live TV ini basisnya adalah video ya. Basisnya adalah video. Kemudian ada juga yang free. Nah, di sini ini kelebihan dari Mi TV. Kalau kita beli televisi Xiaomi, Smart TV Xiaomi itu kita mendapatkan salah satu bundlingnya adalah akses gratis ke beberapa film. Baik yang dari Catch Play Plus ini maupun yang dari video. Ini misalnya film John Wick ya, misalnya ini dari Catch Play dan ini juga gratis. Ini Sleepless ini juga gratis. Ini dari video juga gratis. Juga ada beberapa film gratis di bawah yang menjadi tambahan daya tarik bagi para pembeli Mi TV. Kemudian selain itu juga ada movies di sini, beberapa berbayar ya. Movies ini berbayar dan kita bisa subscribe untuk bisa menonton akses movie ini. Saya sendiri memang jarang menggunakan televisi ini untuk menonton film karena lebih banyak saya pakai untuk menonton berita dan juga bekerja. Terutama untuk mengikuti pertemuan-pertemuan online yang biasanya dihubungkan langsung dengan YouTube, seperti itu. Kemudian ada TV shows, ada juga kids di sini. Kids juga banyak yang gratis juga ya, beberapa gratis. Jadi untuk anak-anak sudah lumayan tanpa harus misalnya langganan layanan televisi khusus gitu. Kemudian kita juga ada music, di sini ada radio live, juga video juga yang basisnya adalah music. Kemudian juga ada sports, misalnya kemarin ada Liga Champion, itu juga bisa kita saksikan di sini. Meskipun beberapanya dia tidak free ya, tapi ada banyak yang free, meskipun beberapa juga restricted, jadi memang hanya bisa di full akses oleh mereka yang melakukan subscribe atau melakukan pembayaran. Nah, televisi ini juga sudah didukung dengan Google Assistant, jadi sudah kalau kita cek di remote TV-nya sudah ada pencetan atau tombol khusus untuk Google Assistant. Televisi ini sudah ada terinstall juga di dalamnya Mi Quick Wake, jadi yang bisa menghidupkan TV ini dalam waktu di bawah 5 detik. Jadi dari kita pencet tombol sampai kemudian dia bisa benar-benar beroperasi itu di bawah 5 detik ya. Yang menurut saya cukup menarik dari televisi ini adalah karena dia langsung menghubungkan kita juga dengan beberapa
eh, TV secara online ya, TV secara online. Jadi live channels ini bisa kita akses begitu tanpa harus terhubung dengan antena televisi. Kebetulan di rumah saya ini tidak ada antena televisi. Pernah saya coba pasang antena tetapi kayaknya antenanya kurang berfungsi dengan baik ya, sehingga memang televisi di sini mengandalkan akses internet saja. Sekarang kita coba misalnya Kompas TV ini ya. Pasti, tetapi ketiga-tiga varian ini, baik varian Lambda, varian New maupun varian C1.2. Nah, itu untuk Kompas TV, kemudian juga bisa televisi yang lain. Meskipun memang kualitas gambarnya mungkin tidak 100% ya, karena dia tergantung dengan kekuatan dari sinyal internet yang ada di rumah ini juga. Jadi kalau pas agak turun, dia pasti kualitas gambar juga menyesuaikan. Kalau berdasarkan informasi di Miko ID, memang RAM-nya ini adalah 1 GB dan kemudian storage-nya adalah 8 GB ya. Dilengkapi dengan quad-core prosesor, juga dengan speaker stereo ya dengan DTS HD yang kita bisa merasakan rentang suara itu cukup. Nah, sekarang kita akan coba YouTube ya. Kita coba YouTube. Kecepatannya seperti itu. Sementara ini yang tadi kita maksud dengan Chromecast, itu kita bisa mentransmisikan foto, video ya, yang dari handphone misalnya itu bisa kita tayangkan di televisi ini. Sehingga kita bisa menikmati dengan lebih leluasa seperti itu. Kemudian ini adalah tampilan Mi TV 4 bezel-less dari bagian belakang. Ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan pada bagian belakang televisi ini, terutama terkait dengan power supply 100-240 volt, kemudian power consumption adalah 50 watt, dan juga ternyata televisi ini diproduksi di Indonesia, terutama di Demak ya, di Demak di Indonesia. Dan di sini ada 3 colokan di situ untuk video dan L juga R, juga ada networks yang bisa langsung terhubung dengan internet. Kemudian juga dilengkapi di situ ada HDMI, ada 3 colokan HDMI, 1, 2, dan 3. Juga ada USB ya, ada 2 tombol USB di situ. Selain itu juga ada colokan untuk antena dan juga untuk earphone. TV ini secara manual juga bisa kita matikan atau kita hidupkan dari tombol yang ada di bagian bawah ini ya, yang di bawah tulisan Mi TV ini. Di sini juga ada tombol bagian bawah sini, kita bisa matikan. Dan kita juga bisa hidupkan dengan memencet tombol yang sama. Di sini ada lampu ya, lampu merah ini sebagai indikator mati atau hidupnya televisi itu. Nah, dia adalah sistem Android-nya, dia melakukan loading sistem Android sebagaimana biasanya loading dilakukan di handphone ya. Tapi itu tadi karena RAM-nya juga 1 GB, mungkin memang tidak secepat handphone-handphone mahal ya. Lagi-lagi mungkin dari sisi harga ini memang cukup murah, bahkan jauh lebih murah daripada HP-HP pada umumnya ya. 2.600.000 sudah bisa mendapatkan teknologi seperti ini, saya pikir ini sangat worth it ya.
Demikian ulasan singkat dari Mi TV 4 bezel-less dengan ukuran 32 inch. Apabila video ini membantu Anda, silahkan klik like, juga komen atau subscribe channel Raja Review Apa Aja. Sampai jumpa di review-review yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.